Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan membahas contoh soal ya dari materi pola bilangan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, mari di subscribe dulu channel ini, kemudian nyalakan tombol lonceng agar sewaktu-waktu ada update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Ya, di sini ada contoh soal yang mana di sini disebutkan ada seorang tukang yang akan membuat tangga simetris untuk memudahkan pekerjaannya. Ia membuat pola dari balok batu yang dibutuhkan untuk satu anak tangga membutuhkan satu balok batu. Nah, satu anak tangga membutuhkan satu balok batu. Satu anak tangga butuh satu balok batu. Dua anak tangga membutuhkan tiga balok. Tiga anak tangga membutuhkan enam balok. Berapa balok batu yang dibutuhkan jika ia ingin membuat 10 anak tangga? Kita lihat dulu di sini. Satu anak tangga membutuhkan satu balok ya. Nih. Nah, satu anak tangga kan? Dua anak tangga membutuhkan tiga balok. Benar enggak gambarnya? Nah, satu, dua. Dua anak tangga ya. Naik satu, naik dua. Tiga anak tangga membutuhkan 6 balok. Dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Membutuhkan 6. Benar enggak? Hitung. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Ternyata dari sini kalau kita lihat polanya, teman-teman masih ingat gak? Jika di sini 1, ya, di sini 3, di sini 6. Ini untuk suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Kalau kita ingat, suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 6. Ini kalau kita lihat di sini susunannya ini membentuk pola apa teman-teman? Membentuk pola segitiga ya. Ingat ya, pola segitiga seperti ini. Nah, suku pertama, suku kedua gitu ya. Suku ketiga. Nah, ini kan pola segitiga. Nah, pola segitiga ya. Nah, untuk pola segitiga, formulanya atau rumusnya gimana, masih ingat? Nah, UN gitu kan sama dengan yang mana? N kali N plus 1 dibagi 2. Ya enggak? Nah, N kali N plus 1 ini kan untuk pola persegi panjang. Sedangkan segitiga itu kan setengah dari persegi panjang. Maka dibagi 2. Nanti ya. Maka untuk suku ke-10, suku ke-10 sama dengan seperti ini. Sama dengan 10 kali 10 plus 1 gitu ya, dibagi 2. Hasilnya berapa teman-teman? Coret-coret ini 5. Hasilnya 50 plus 5. 55. Oh, ternyata untuk membuat 10 anak tangga, tukang batu tersebut membutuhkan 50 balok batu. Kalau misalnya dia ingin membuat yang lebih panjang, membuat 30 misalnya, 30 anak tangga ya, tinggal 30 gini. 30 plus 1 gitu ya, dibagi 2. Coret-coret nih ya. Ini 15 kan. 300 tambah 150, 450 ya. 450 plus 30 sama dengan yang dibutuhkan adalah 480 balok batu. Kalau tukang batu tersebut
ingin membuat 30 anak tangga. Nah, ini kalau kita menggunakan formula. Tapi kalau kita tulis satu persatu seperti ini sebenarnya bisa memerlukan waktu yang lama dan banyak sekali kita menggambarnya. Maka penting sekali teman-teman untuk mengingat formula dari pola-pola tertentu seperti pola segitiga, pola persegi panjang. Seperti nanti yang belum kita bahas itu seperti baris bilangan atau deret bilangan, nanti juga perlu teman-teman ingat agar nanti ketika kita bertemu dengan soal-soal yang semacam ini teman-teman mudah untuk mengerjakannya. Udah ya. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini teman-teman seorang pecinta TTS, teka-teki silang ya, menyusun segitiga-segitiga seperti gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini saat sudah jadi ternyata susunan yang ia buat membentuk suatu pola aturan. Dari pola tersebut, aturan dari pola tersebut adalah, nah kita lihat ya, ini 1, 2, 3, 4. Anggaplah ini suku 1 gitu ya, suku 2, suku ketiga, suku keempat. Kita hitung ya, karena ini membentuk pola maka segitiganya ini kan harus kita hitung berapa segitiga yang ada di dalamnya ya. Untuk yang pertama ini hanya ada satu ya, satu segitiga, satu. Terus yang kedua ada berapa teman-teman? Sekilas ini ada 2 tapi sebenarnya ada 3. Mana saja? Yang pertama 1 ini ya, yang kecil ini ya. Nah, 1, ini 2, 3-nya yang besar. Nah, 3-nya yang besar ya. Nah, ya 1, 2, 3-nya yang besar. Berarti ada 3 segitiga. Untuk suku ketiga ini ada berapa segitiganya? Kita hitung ya. 1 yang kecil dulu ya, 2 yang kecil, 3. Terus 4 ini, 4-nya 2 segitiga kecil gabung, 5 sebelah sini. Terus yang paling besar 6. Ternyata ada 6 segitiga. Sekilas hanya terlihat 4, ternyata ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus yang keempat, suku keempat ini 1, 2, 3, 4 ya. Gabungan 2, 5, 6 ya, 7. Nah, gabungan 2. Sekarang gabungan 3, 8, 9, terakhir paling besar 10. Ternyata ada 10 segitiga. Kalau kita lihat polanya, ini kalau kita gambar seperti balok di atas tadi, ini juga membentuk pola segitiga. Nah, pola segitiga teman-teman ya. Kalau kita lihat kan seperti ini. 1, ada 1, 3 gitu kan, 6 dan 10 gitu kan. Maka di sini ada 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kan membentuk pola segitiga teman-teman. Membentuk pola segitiga maka aturannya adalah setengah dari aturan pola persegi panjang, yang mana kita tahu, kita langsung formula U ke N nya, U ke N atau suku ke N ya. Dan kalau persegi panjang adalah N kali N plus 1. Karena segitiga setengah dari persegi panjang maka dibagi 2. Nah ini adalah aturan dari pola tersebut. Nah, pola yang dibuat ini. Nah, nanti biasanya kalau di soal-soal itu pilihan ganda A sama dengan UN sama dengan N, ada B-nya UN sama dengan N kuadrat misal, C-nya UN sama dengan N kali N plus 1, nah, D misalnya UN sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Lah nanti teman-teman tinggal, kalau ada pilihan ganda ini lebih enak kita mencarinya, kita cari ini suku pertama sampai seterusnya, minimal kita harus
menentukan 3 suku, karena dengan 3 suku kita baru bisa menentukan aturan dari pola. Kalau cuma 2 atau 1 kita tidak bisa menentukan aturan dari pola bilangan tersebut, gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan saja. Kalau misalnya UN sama dengan N, nah misalnya U1 1, ini suku pertama 1 karena sama dengan N-nya kan 1 ya. Nah, suku kedua sama dengan harusnya 2. Kalau di sini suku ke N sama dengan N seharusnya 2, ternyata ini 3, berarti nggak masuk. Kalau dikuadratkan ya, suku ke N sama dengan N kuadrat, U1 1 kuadrat 1 masuk ya. Nah, suku kedua di sini 2 kuadrat, seharusnya 4, sini 3, nggak masuk. Tinggal masukkan saja. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda, teman-teman kalau masukkan aturannya satu persatu, nanti cocok apa enggak, gitu ya. Atau ya seperti ini, kita cari dulu baru nanti bisa menemukan aturannya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan contoh soal dari pola bilangan. Apabila pembahasan ini bermanfaat, silakan teman-teman nanti share ke rekan-rekan yang lain ya, melalui media sosial apapun itu. Barangkali dengan teman-teman men-share itu akan menjadi manfaat untuk rekan-rekan yang lain. Bisa jadi sesuatu yang remeh menurut kita akan menjadi sangat bermanfaat untuk orang lain. Maka sekali lagi, jika ini bermanfaat silahkan di-share ke rekan-rekan yang lain. Barangkali bisa membantu mereka dalam melancarkan proses belajar, terutama berkaitan dengan bab pola bilangan ya. Terus bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini, kemudian nyalakan tombol lonceng agar sewaktu-waktu ada update video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih, semoga selalu sehat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.